Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Pahing ya, dimanapun Anda berada ya. Kajian materi kali ini tentang menanggapi ya komentar saudara kita ya. Sabtu Pahing ya, memang diuji nggak ada habisnya. Tapi aku percaya Allah yang akan menguji di batas kemampuannya. Tapi aku bersyukur di batas ujian ada hikmah yang semoga di bulan Juli berubah menjadi titik-titik-titik. Teman-teman Sabtu Pahing, hal ini loh ya, kata-kata semacam ini, benar ya. Tapi ketika kita memaknai salah, ya, itu justru akan menjadikan Anda itu ya menunggu, tidak aktif ya. Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Itu benar, itu ada di surat Al-Baqarah ayat terakhir ya. Masalahmu itu benar enggak ujian Tuhan? Nah itu loh yang perlu kamu periksa ya. Ujian Tuhan itu enggak lama ya. Ujian Tuhan itu dalam rangka supaya derajatmu naik. Itu tujuan dari ujian Tuhan. Tapi kalau Anda kena masalah ya, saya kena masalah, seminggu ngarep kena masalah satu belum selesai, muncul masalah dua. Masalah dua belum selesai, muncul masalah tiga. Bisa jadi masalahmu bukan ujian Tuhan, bisa jadi karma atau hukuman Tuhan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Lama kita salah menafsirkan masalah itu gitu loh ya. Masalah yang sebenarnya adalah hukuman Tuhan ataupun karma, Anda tafsirkan ini adalah ujian Tuhan. Dampaknya apa? Anda tidak melakukan pertobatan. Padahal sebuah hukuman Tuhan itu akan selesai ketika Anda tobat. Makanya teman-teman Sabtu Pahing, periksa ya, yang saat ini Anda kena masalah, tidak ada ujungnya. Coba kamu periksa. Kira-kira kamu sudah berada di jalan Tuhan enggak? Ya. Ibadahmu apakah sudah terpenuhi semua? Apakah sudah istiqomah? Apakah sudah konsisten? Terus perilakumu apakah sudah mencerminkan ibadahmu? Terus apakah kamu sudah tirakat? Lah, ketika itu semua terjadi ya, atau sudah kamu lakukan, maka bisa jadi masalahmu adalah ujian Tuhan. Tapi ketika itu belum, misalnya sembahyang misalkan ya, sembahyangnya memang maghrib tok ya, sembahyang 5 waktu tapi telat-telat, itu belum bisa dikatakan ujian Tuhan. Ujian Tuhan itu ketika kita sudah berada di jalan Tuhan, sehingga ketika kita kena masalah kita tidak sambat, kita tidak mengeluh. Justru spiritual kita, ibadah kita semakin kencang, tirakat kita semakin kencang. Ketika itu terjadi, maka bisa dikatakan itu adalah ujian Tuhan. Nah inilah yang banyak menjadi salah kaprah, salah pemahaman. Efeknya apa? Ya sabar aja. Ya, titik-titik Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Coba kamu rasakan energinya. Energi dari firman Tuhan surat Al-Baqarah ayat terakhir itu. Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Lah hambanya ini, apakah Anda termasuk hambanya? Hambanya di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Anda periksa itu. Sulit ya. Kita itu untuk mengakui ya, kita ini untuk menundukkan ego itu sulit teman-teman ya. Mesti kita berpikir gini, saya ini sudah sholat 5 waktu tepat waktunya, saya ini sudah baik kok, pasti seperti itu. Tapi kenyataannya masalah kita tidak selesai-selesai. Nah itu kan membuktikan sebaliknya gitu loh ya. Lah kesadaran diri semacam inilah yang perlu Anda miliki. Ketika Anda sudah sadar semacam ini, maka saya yakin ya, seberat apapun masalahmu,
sesulit apapun masalahmu, itu pasti kamu bisa menyelesaikan kalau itu ujian Tuhan. Tapi kalau itu hukuman Tuhan, ya, kalau kamu belum sadar, ya terus masalahmu tidak selesai. Nah, coba ketika kamu di awal itu sudah sadar, oh iya, masalahku adalah hukuman Tuhan. Lah ketika masalahku hukuman Tuhan, maka yang harus saya lakukan adalah melakukan pertobatan. Ya. Jadi ketika masalahku adalah hukuman Tuhan, maka saya harus melakukan pertobatan. Ketika masalahku adalah karma, ya saya harus menerima, dijalani. Itu loh ya, paham ya? Karena orang yang Anda sakiti kalau itu karma, itu dia juga menderita bertahun-tahun. Nah, semoga dengan pemahaman ini ya, teman-teman Sabtu Pahing paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Ya, jadi ujian Tuhan itu diberikan kepada seseorang yang sudah berada di jalan Tuhan. Saya contohkan ya, Nabi ya, tak contohkan Nabi. Nabi Ibrahim itu diuji, ya, diuji untuk menyembelih anaknya. Akhirnya muncul kurban. Itu diuji. Nabi Ibrahim sudah berada di jalan Tuhan. Tak contohkan hukuman Tuhan. Nabi Adam melanggar perintah Tuhan, tidak peduli walaupun Nabi ketika melanggar perintah Tuhan, ya dihukum, apalagi kamu ataupun saya. Nabi Yunus melanggar perintah Tuhan, meninggalkan kaumnya, dihukum. Akhirnya muncul doa yang mustajab, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lah inilah teman-teman Sabtu Pahing, yang saya mau tekankan itu adalah bagaimana Anda mampu mengidentifikasi masalah yang menimpa Anda. Apakah ujian Tuhan, apakah karma, apakah hukuman Tuhan. Karena itu akan menentukan cepat tidaknya masalahmu untuk selesai. Ya, jadi tidak bisa dipukul rata. Wah, Tuhan tidak menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Lah kalau Anda menjalani karma, ya di atas kemampuanmu. Kalau Anda menjalani hukuman Tuhan, ya sudah jelas di atas kemampuanmu. Sampai elek tidak diampuni sama Tuhan, ya tidak selesai. Beda dengan ujian Tuhan. Ujian Tuhan kamu lulus selesai. Dan tidak pakai lama. Biasanya tidak lama kalau ujian Tuhan. Kalau hukuman Tuhan dan karma, itu lama. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Silakan ya teman-teman Sabtu Pahing, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan kupas, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.